Oke brother, hari ini kita akan tutorial bagaimana cara flashing menggunakan mesin vakum, flashing kulkas atau flashing freezer, sama aja ya. Langkah yang pertama ya, jangan lupa ya, ini ya, ini ventil, jangan lupa harus dipasang dulu ya. Kalau sampai lupa bisa kacau nanti ya. Ya, ini buat ngencengin ya tutupnya ya. Yang ini buat ngencengin ya. Kalau yang ini ada karetnya juga ya. Jadi ini untuk ngebantu nutup nanti ya. Pastikan ini kencang ya, tapi jangan sampai kelewatan ya. Kalau dol bisa repot ya. Oke ya, setelah ini pastikan kita menggunakan manifold dengan 2 selang ya. Selang yang biru ini pastikan ya kita colok di sini. Untuk vakum menggunakan mesin vakum ya sangat direkomendasikan ya, karena sesuai SOP ya, sesuai prosedur ya, standar servis ya. Jangan kalian vakum body di sini ya. Di sini dikasih pipa lagi di sini untuk vakum body gitu ya, di bagian filter nih. Ini bisa merusak mesin ya. Mesin ini nanti bisa rusak ya. Kompresinya bisa berkurang atau bahkan hilang. Atau mesin ini juga bisa mati total nih gara-gara vakum ya. Apalagi vakumnya itu kelamaan ya, dan berulang kali vakumnya gitu ya, karena mungkin setelah vakum isi freon buntu, ulang lagi seperti itu, akhirnya malah mesin mati ya. Jadi jangan sampai kalian coba-coba vakum body di sini ya, sangat tidak direkomendasikan ya. Jadi kalian harus menggunakan mesin vakum supaya mesin kompresor ini aman ya. Nah, kemudian untuk selang yang merah ini ya, ini yang merah, pastikan ini ya ada karetnya juga ya. Ini yang bengkok ya, yang bengkok ini kita colokin ke mesin vakum. Dan yang ini juga yang bengkok ya, yang ada ventilnya ini wajib yang bengkok ya. Yang lurus ini harus di sini ya, di sini yang lurus. Oke ya. Di sini ya, di sini itu 0 PSI lebih ya, seharusnya di 0 sih. Ini mungkin dari pabriknya pas dinyolokin jarumnya kurang turun ya. Nah itu aja, sebetulnya dia normal ya. Nah ini kita colok ya ke mesin vakum ya. Nah di sini tempat colokannya ya. Ini colokannya itu pakai R22 ya, ini ya, R22, jadi cocok dengan selang ini ya. Untuk mengencangkan ini hanya cukup pakai tangan saja ya, jangan coba-coba gunakan tang sampai kencang sekali, karena nanti karet sealnya bakalan robek ya. Nah itu pakai tangan saja, kalau sudah mentok ya sudah ya. Oke, kemudian kita akan colokkan mesin vakumnya ya. Nah ini dia colokannya, kita akan colokkan, tapi ini akan kita cabut dulu ya untuk kulkasnya. Nah karena ini pakai apa,
saklar ya. Kalau nanti kita saklar ikut hidup nanti dia. Nah, ini kita colok ini aja ya, mesin vakum aja nih. Oke ya, ini kan masih mati ya, karena ini pakai saklar. Ini kita pencet saklar ya, udah nyala ya. Listrik udah ada, tinggal kita pencet tombolnya di belakang sini ya. Ini tombol on off nya untuk mesin vakumnya ya. Kita pencet aja nih ya. Nah, itu udah nyala ya. Kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan di sini. Nah, dia sudah turun ya. Baru dicolok aja dia sudah turun. Dan ini turunnya sampai di minus 30 ya. Tapi kalau manifold ini dia nggak sampai pas banget di minus 30 ya. Karena dia juga tadi tidak pas banget di 0 ya. Jadi dia bakalan di depannya minus 30 ini udah selesai ya. Nah, ini dia sebetulnya di sini nih udah selesai. Ini ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita tunggu 10 menit aja ya. Jangan lama-lama ya. 10 menit ini udah pasti pipa-pipa di sini udah pasti bersih ya. Angin-anginnya itu udah disedot semua ya. Jadi dia udah hampa udara. Ya, 10 menit aja kita tunggu. Oh iya, ada satu lagi ya. Ini ya, kerannya. Ini wajib kalian buka dulu ya sebelum kalian menghidupkan mesin vakum ya. Jangan sampai ini tertutup ya. Ya, jangan sampai ini tertutup, nanti jarumnya nggak turun-turun, dikirain kenapa ini ada masalah, padahal ini belum kalian buka ya. Nah, dan ini ya lumayan berbahaya juga untuk mesin vakumnya ya. Jadi kalian harus pastikan dulu ini terbuka ini kerannya ya. Kalau kalian misalnya lupa ya, pas mesin vakum dihidupkan kok ini nggak turun, kalian buru-buru cabut dulu ya. Cabut dulu mesin vakumnya atau matikan saklar mesin vakumnya, baru kalian cek-cek dulu apa yang salah nih ya. Jangan lupa kalian harus ingat ini, nah, keran, kalian ingat-ingat keran ya, ini harus terbuka ya. Dan nanti setelah 10 menit ini akan kita tutup ya kerannya ya, setelah 10 menit. Oke brother ya, ini aku udah tunggu 10 menit ya. Jadi aku akan tutup ini kerannya ya. Nah, setelah ini ditutup ya, langsung kita matikan ya. Mesin vakum udah mati. Di sini enaknya kita menggunakan colokan yang kita kasih saklar ya. Kalau beli colokan yang enggak ada saklarnya ya kita bikin sendiri. Tapi biasanya ada ya colokan yang udah ada saklarnya. Jadi ini supaya kita lebih mudah nih kalau proses seperti ini. Karena ini kita harus cepet-cepet ya. Begitu kita tutup ini harus cepet-cepet kita matiin ya. Supaya mesin vakumnya aman ya. Nah, di sini ya, setelah kita tutup dan mesin vakum dimatikan, jarumnya ini tidak boleh naik ya. Nah, ini tidak naik ya. Kalau naik ini udah naik. Mulai dari sekarang dia udah naik ya. Dia cepet. Dan ini enggak naik ya. Artinya ini proses vakum ini berhasil ya. Kalau jarumnya ini naik, ini berarti kita vakumnya gagal ya. Bisa dari kita pemasangan selang yang kendor ya. Bisa juga dari saat pengelasan ini, instalasi ini ada yang bocor. Itu ya, kalau dia jarumnya naik ya. Kalau dia nggak naik, berarti pekerjaan kita semuanya ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada masalah. Nah, kalau sudah begini, proses vakum sudah selesai. Saatnya isi freon ya. Untuk mengisi freon tinggal kita lepas selang yang dari mesin vakum ini ya.
Kemudian kita pindahkan ke tabung freon ya. Jangan kencang-kencang dulu ya. Ya ini boleh kita kencengin ya, kita kencengin aja yang ini. Oke, kita kencengin. Kemudian untuk yang ini kita kendorin ya, kita kendorin yang ini. Kita kendorin, jangan sampai lepas, kendorin aja. Kemudian itu kita buka sedikit ya, supaya nanti freon ini mendorong ke sini ya. Kalau misalkan ada angin di sini, supaya anginnya keluar, itu tujuannya ya. Kita akan buka sedikit. Nah, di sini kan bunyi ya kan. Kita langsung tutup ya, karena itu freonnya sudah mendorong. Ya, ini kencengin dulu. Oke, baru kita tutup lagi. Kita tutup lagi freonnya ya. Karena ini belum kita buka ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang tinggal isi freonnya aja ya. Sebetulnya untuk isi freon ya sudah banyak ya video aku ya di channel aku ya, kalian bisa cek ya cara isi freon. Oke brother ya, kita lanjut isi freon, nggak apa-apa lah ya, kita lanjut ya. Durasinya agak panjang dikit, nggak apa-apa lah ya. Nah oke, sekarang ya jangan dicolok dulu, jangan dicolok dulu, kita colok dulu untuk kulkasnya ya. Tapi di sini aku sedang proses freezer 6 rak ini ya. Ya, ini jangan dibuka dulu ya. Ini biarin tertutup ya. Yang itu juga tertutup ya. Kita colok dulu ini kulkasnya. Ini freezernya ya, ini aku freezer. Kemudian di sini kita siapin untuk tang ampernya ya. Ini kita kalungin ke bagian overload ya. Ini overload ini ya. Ini lampunya kenapa jadi mati ya? Oke, sekarang kita akan nyalakan ya. Mesin vakumnya nyala. Bentar. Kaget jadinya. Ini kita nyalain kulkasnya ya. Nyala apa enggak nih? Oh nyala. Oke, nyala ya. Lihat ampernya ya. Ini tujuannya adalah supaya kita tahu ampere awalnya ya, sebelum diisi freon ampere berapa ya. Jadi nanti saat kita isi freon ini naiknya 3 kali ya, 3 kali dari ampere ini ya. Kalau ini ampere segini ya, berarti kita naikin 3 kali ya. Ini misalnya 8 berapa nih, 25 827, paling gede 27 lah ya, 827 ya. Ini kan berarti kita isi freonnya naiknya 3 kali, berarti ngitungnya gini ya, 927 1027 1127, berarti 1,127 ya. Ini setelah diisi freon kita isinya segitu isi freonnya ya. Ya maksimal 4 kali lah naiknya lah ya, tapi 3 kali aja lah sedangnya ya. Kalau kita udah tahu ampere awalnya, jadi lebih enak ya kita ngisi freonnya. Nah ini langsung sekarang kita buka ya, ini kita buka kerannya. Nah ini sudah dibuka keran, tapi dia malah naik ya, malah naik ya dia ya, padahal ini belum dibuka ya, belum dibuka tapi dia naik ya. Ini berarti ada kesalahan ya,
ada kesalahan biasanya ya. Ini biasanya dari pentil sini ya, soalnya aku pernah ya, setelah aku ganti pentilnya nih, jadi ini aku copot ganti pentil yang baru nih ya, pipa ini semuanya ini diganti. Terus kita harus vakum ulang ya, otomatis ya, kita harus vakum ulang baru dia bisa ya. Ini mau nggak mau nih aku harus ganti pentil dulu nih ya. Jadi untuk tutorial isi freonnya nggak jadi nih ya. Atau nanti kita lanjutin videonya setelah kita ganti ini ya.